Coba cari lagi tuh orang mungkin yang bisa nih. Gue yakin kok nih orang adek gue bisa sembuh gitu. Karena posisinya itu adek gue baru 20 tahun gitu. Nah, pas genep dia ulang tahun di bulan Maret itu, pas masih 20 tahun itu, dia bilang begini, kalau emang gua nggak lama, gua udah ikhlas nih, dia bilang. Mending gua nemenin mama, dia bilang. Gua di sini nggak bisa ngapa-ngapain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, kembali lagi di channel Balai Production dengan gue Hari di season Balai Misteri. Kali ini kita kedatangan narasumber yang mau menceritakan pengalaman pribadinya yang sangat menyeramkan. Sebelum kita lanjutin dan kita kenalan sama narasumber kita, jangan lupa subscribe, like, dan komen di YouTube channel ini agar kita bisa selalu memberi asupan horor dan pengalaman pribadi mistis kepada sahabat Balai Misteri. Seperti yang tadi udah gua janjiin, kita langsung aja sambut narasumber kita. Selamat malam dengan Mas siapa? Mas Adit. Mas Adit. Mas Adit dari mana Mas Adit? Dari Depok kita bang. Dari Depok. Iya. Berarti ke Citayam tuh berapa kali belokan tuh Mas Adit? Dua tetap, kanan sama kiri. Nggak mungkin kemana-mana. Bener. Nggak mungkin kan beloknya ke atas ya. Nah, Teman itu tahu. Mas Adit, aktivitasnya apa nih? Saya kerja mas sekarang mas. Kerja Kerja, di alhamdulillah. mana tuh? Di salah satu instansi pemerintahan. Wis. Alhamdulillah. Alhamdulillah rezeki bagus ya Mas Adit. Alhamdulillah. Nih kira-kira tadi kan kita udah bicara di belakang nih. Kayaknya serem banget nih. Bisa diutarakan nggak buat sahabat-sahabat Balai Misteri kita nih? Ya bisa, cuman gimana ya? Agak inilah. Cuman nggak apa-apa sih, coba gue buka nanti. Boleh. Pelan-pelan. Jangan kemana-mana, tongkrongin terus videonya, kita dengerin ceritanya. Ini kejadian tuh sekitar bulan Agustus tahun 2020. Kebetulan yang ngalamin kejadian ini adik gue sendiri, adik kandung gue sendiri. Berarti baru dong ya? Baru Baru. sekitar ya belum sampai 3 tahun lah kejadiannya. Jadi gue masih inget banget nih step by stepnya tuh gimana gitu. Sampai benar-benar dia benar-benar udah nggak ada gitu. Kira-kira kejadian apa itu Mas Adit? Sebenarnya sih karena cinta sih bang. Karena cinta. Kejadiannya itu di bulan Agustus kan. Awalnya itu adik gue sakit, cuman keluarga tuh masih berpikir oh ini sakit medis gitu. Karena untuk fase awal itu yang dialamin cuman batuk-batuk aja, cuman batuk aja dia. Terus seiring berjalannya waktu nih, berjalan berbulan-bulan gitu, 2 bulanan lah, sekitar 2 bulan itu udah coba berobat ke medis, obat apapun udah coba dikonsumsi, tapi itu nggak ada perubahan gitu. Sampai akhirnya gue punya kejanggalan, kok gue ngerasanya beda gitu, ini tuh bukan sakit medis.
Karena dari segi batuknya aja, orang sakit medis nggak segitunya gitu. Dan batuknya itu di jam-jam tertentu awalnya. Kalau udah lewat asar sampai subuh tuh batuknya parah. Oh gitu. Ya makanya itu jadi kejanggalan buat gue gitu. Kenapa sih kok kayak gini? Sampai akhirnya gue coba tanya ke temen gue nih. Kebetulan temen gue orang ngerti. Gue tanya dan dia bilang, oh iya nih, ini bukan penyakit medis gitu. Gue tanya dong, karena apa gitu. Teman gue ini bilang, ini cewek yang ngerjain. Cuman siapa kan gue kan gitu. Kalau emang kita tahu orangnya kan kita bisa minta maaf. Nah, teman gue ini ngasih cluenya itu tuh apa ya, fisik badan dari mantannya ini yang gue kenal gitu. Emang dia pacaran cukup lama saat itu. Kira-kira berapa lama tuh? Kira-kira mungkin sekitar 3 tahun. Lama juga. Lama juga. Dan karena itu cewek dia juga sempat ini apa? Sempat putus sekolah karena sering cabut bareng dulu. Nakalnya tuh kayak gitu. Dan temen gue ini ngasih clue kondisi badan orang itulah gitu, fisiknya orang itu gitu. Kriterianya tuh rambutnya ini, tingginya segini, warna kulitnya ini gitu. Setelah gue sesuaikan, siapa kira-kira perempuan yang pernah dekat sama dia dengan tipe ini gitu. Dan sampai saat itu gue bilang ke adik gue, ini kayaknya bukan penyakit medis. Gue tanya ke temen gue pun, temen gue bilangnya itu ini ada yang ngerjain tapi perempuan. Tapi adik gue nggak percaya tuh. Adik gue bilang, ah masa iya sih, gue tahu dia gitu. Gue putus sama dia pun sampai sekarang biasa-biasa aja, nggak yang benar-benar ini gitu. Ya udah, gue awal berpikir kayak gitu aja. Ya udah, kalau emang lu nggak percaya, nanti suatu saat kalau emang ini penyakit nggak sembuh, baru kita ke orang yang bisa kayak gitu. Akhirnya sebulan setengah kemudian lah, itu sakit masih nggak sembuh-sembuh bang. Betah juga tuh penyakit. Nah makanya itu batuknya makin parah. Sampai akhirnya gue bilang ke temen gue, lu bisa nggak nih bantu? Temen gue mengiyakan, tapi dengan apa ya? Dengan media telur waktu itu. Dia minta telur bebek kalau nggak salah, 2 biji. Oke, kita sediain deh tuh. Itu yang gue inget sih malam minggu. Karena pas temen gue datang ke rumah itu, gue nggak ada di rumah. Nah temen gue ini udah kenal sama adik gue karena dulu kawan main burung. Akhirnya dia ngerjain tuh awal di rumah. Sekitar jam 10 malam itu temen nelfon bang. Temen bilang begini, besok kita kerjain lagi. Gue malam ini kalah, dia bilang. Gue muntah darah malam ini di rumah lo. Banyak saksinya. Sampai muntah darah. Sampai muntah darah temen gue. Gila. Akhirnya dia bilang gue pamit nih malam gitu. Gue nggak kuat, gue butuh power dulu. Dia bilang, gue butuh rehat dulu nih. Energi gue udah kekuras. Besok kita kerjain bareng-bareng ya, dia bilang gitu. Ya gue emang nggak ngerti banyak sih gitu. Tapi seenggaknya mungkin dari bacaan yang gue punya bisa sedikit ngebantu lah gitu. Sampailah kejadian di malam Senin ini. Malam Seninnya itu mungkin yang ke rumah gue tuh dia bawa orang tuanya, teman gue ini bawa orang tuanya, bawa omnya. Jadi dia bertiga sama gue lah. Gue berempat, gue sama bokap gue waktu itu. Dan itu ditontonin sama saudara gue juga, sama nyokap gue juga tuh kejadiannya. Kira malam itu sekitar jam 8:30 malam lah. Mulailah proses tuh teman. Dia minta waktu dulu spare setengah jam buat sholat, buat zikir katanya. Entah itu apalah, ritual atau apa saya nggak ngerti kan. Kemudian jam 9 tuh dimulai. Ketika mulai jam 9 itu, temen gue itu bilang begini awalnya. Mungkin ini bakal lebih berat dari kemarin. Karena si yang ngerjain ini tahu malam ini kita mau ngehantem. Dia bilang begitu. Kacau. Dan akhirnya temen gue udah mau mulai nih. Baru dia tiba-tiba dia ke depan.
Dia ke depan, dia bilang nih ada yang nggak beres depan rumah lu, dia bilang gitu. Cuman nggak bisa masuk ke dalam, dia bilang. Cari dulu tuh, gue deket mesin air tuh pakai senter dicari. Gue nemu keris tuh segini bang. Keris segini nih, warna hitam, dibungkus kain merah. Ada di dekat mesin air rumah gue. Gue sempet bingung tuh. Keluarga gue nggak ada yang main inian gitu. Kenapa kok tiba-tiba ada keris? Kira temen gue bilang hari ini harus dikerjain. Kalau enggak, gue ngeri itu bahaya. Temen gue bilang gitu. Nah, akhirnya masuk tuh ke dalam. Masuk ke dalam, dia minta matiin lampu. Udah, lampu udah mati. Dia bilang jikir ya bareng. Dia bilang gitu. Lu bantu jikir pade. Gue yang coba buat ngehantemin nih. Dia bilang gitu. Gue coba ngebersihin nih. Gue coba ngebuangin. Dia bilang gitu. Oke. Yaudah, kita jikir. Temen gue itu. Tiba-tiba temen gue di sela-sela jikir gue itu. Temen gue itu yang satu itu teriak bang. Teriak kayak orang kesakitan awalnya. Teriak kayak orang kesakitan. Kayak akhirnya pas itu kan fokus kita kan namanya lagi jikir kan langsung buyar kan. Akhirnya lampu kita nyalain. Dia udah ngap-ngapan di nyender di bangku itu teman gua. Kenapa tuh, Mas? Katanya itu perutnya itu sakit banget kata dia. Kata dia, gua kena kehantem nih. Tapi yang di dalam badan adek lu udah coba gue tarik. Jadi dia langsung minta air teh tawar tuh, minta teh tawar panas. Ya udah, kita bikinin, dia minum. Nah, terus dia bilang gini ke orang tua saya, ini mau ibu yang mecahin atau saya nih gitu. Akhirnya telurnya tuh, 2 telur itu tuh. Ketika dipecahin sama orang tua saya gitu, ditaruh di wadah, isinya itu rambut. Rambut itu udah gulung-gulungan bang. Lumayan banyak tuh di 2 telur itu. Sama belatung itu kalau nggak salah totalnya 8. Belatung hidup. Teman saya tuh bilang, wah ini nih yang nyumbat di tenggorokannya. Makanya dia batuk kayak gitu. Ini belatung yang bikin badannya gatel. Emang di sebulan setengah terakhir itu badannya gatel-gatel bang. Maaf, Mas, itu rambutnya tuh gumpelan panjang-panjang gitu atau pendek-pendek? Panjang lah, lumayan kayak rambut perempuan mas. Ya sekitar seginian kali ya. Cuman ngelilit dia. Gitu. Kejadiannya. Dan dari situ adik saya ditanya nih, gimana? Enakan nggak tenggorokannya? Dia bilang, enakan nih agak enteng. Selesai saya kira semua kan. Pulanglah teman saya. Di malam Selasanya, adik saya itu begitu lagi, batuk lagi. Saya coba telepon lagi teman saya. Teman saya bilang, ini dikirim lagi, bukan yang kemarin. Dengan orang yang sama. Metodenya sama. Oh, metodenya sama tapi beda. Apa tuh? Pengirimnya beda atau pengirimnya sama? Pengirimnya sama juga. Orang yang sama. Orang yang sama. Metodenya? Medianya tuh masih sama. Medianya sama. Masih rambut itu. Jadi teman bilang tuh, ini kayaknya harus kita bersihin itu setiap hari. Karena dia ngerjainnya setiap malam. Gak ada capeknya. Nah itu. Kacau tuh bang. Gue juga berpikir, wah kalau kayak gini yang sehat juga bisa tumbang gitu. Karena ngurusin kan. Kira teman bilang, gue masih belum pulih. Tunggu ya, dia bilang gitu. Tunggu gue enakan nih. Dia bilang gitu. Ya udah, saya bilang. Kebetulan teman juga lagi ada kesibukan dia. Dan dia dapat telepon dari gurunya harus pulang. Nggak tahu karena ada apa. Pulang kemana? Ke Subang. Orang Subang. Kira dia pulang tuh ke kampung. Kayak saya nunggu cukup lama kan. Dan adik saya ini ketika udah tahu kayak gitu dia penasaran bang. Dia penasaran, dia coba nyari orang lain, nggak fokus di satu orang yang ngobatin. Dan itu tanpa sepengetahuan saya. Oh jadi ada lagi? Ada lagi. Dia minta tolong lagi nih ke temennya awalnya. Minta tolong. Penglihatannya semua sama. Ini yang ngertiin perempuan nih. Gitu. Dia minta tolong diliatin doang. Cuman kalau buat ngebersihin dia ke 2 orang termasuk habaib tuh. Salah satu habaib. Gitu. Tapi belum ada perubahan gitu kan. Dan semakin kesini tuh menurut saya tuh
makin aneh sakitnya gitu. Nggak cuman batuk sama gatal-gatal aja, mulai rontoknya rambut, sampai hampir botak rambut tadi saya. Rambut sampai rontok. Terus kayak ada benjolan di sebelah sini di bawah ketek. Jadi kayak kelenjar getah bening kalau medisnya bilang gitu. Medisnya bilang kayak gitu. Tapi teman saya bilang ini bukan, ini mainan gitu. Dan setelah saya usut nih teman saya korek terus ya. Dia bilang ini yang ngerjain gak satu orang. Gitu. Maksudnya nih gimana gitu kan? Ini bapaknya si perempuan main, ibunya si perempuan main. Cuman ibunya si perempuan beli, bapaknya ini dia belajar. Dan dia minta tolong ke kerabat perguruannya. Jadi kayak perang tim nih jatuhnya nih. Gitu. Tag team. Dan gue bilang, wah, lawan satu orang gitu ya. Temen gue bilang, ini ramean nih gitu. Gue kalau ngerjainnya minta bantuan sama teman gue yang lain gimana gitu. Oke aja, gue bilang gitu. Yang penting nih buat kebaikan adik gue pengen adik gue tuh sembuh gitu. Udah lah, itu berjalan tuh. Gue ngebersihin tuh bang, hampir tiap malam bang, sama temen gue itu, gitu. Dan sampailah di penghujung tahun nih. Penghujung tahun itu, nah itu yang tadi gue bilang, kejadiannya itu makin memburuk di tahun 2020. Penghujung tahun 2020 itu kejadiannya makin memburuk gitu. Dari yang tadinya nggak ada benjolan jadi ada benjolan di sebelah sini, di bawah ketiak gitu. Dan kita berpikir ini penyakit apa sih gitu kan? Kok sampai ada ini? Dan teman saya bilang tuh, ini kalau lu mau tahu kata dia, saraf-sarafnya dia tuh semua ditarik-tarik, dikumpulin di satu tempat, makanya sampai benjol gede gitu. Innalillahi astagfirullahaladzim. Tujuannya dia pengen bikin adek lu tuh nggak bisa jalan, nggak bisa duduk. Bahkan tidur pun gak nyaman. Sampai segitunya? Sampai segitunya bang. Gue bilang nih, awalnya tuh di tahun 2020 adek gue masih normal bang. Tidur masih bisa rebah biasa celentang gitu kan. Masuklah nih kita ke 2021 nih. Gitu. Di sekitar di tahun 2021 itu adek gue tuh udah mulai badannya membungkuk. Jadi tidur celentang pun dia batuk, nggak bisa. Dadanya itu sakit. Dan mukanya itu kayak orang hitam gosong bang. Kacau kan? Gue nggak bisa ngebayangin. Kalau dibayangin tuh merinding semua. Sampai ke bulu kaki ini. Akhirnya gue coba bawa ke guru gue nih. Ada guru gue bawa lah. Guru gue juga penglihatannya sama. Ini yang ngerjain perempuan. Dan mainannya ulet bulu, dia bilang gitu. Itu yang bikin gatel di badan. Sedangkan rambut, dia buat ngiket di leher nih tadinya. Gitu. Dia awalnya dibikin batuk, makin lama makin keiket nih. Oh gitu. Itu guru saya tuh bilang gitu. Akhirnya coba dibersihin sama guru saya. Adik saya dikasih tugas nih. Ini udah saya bersihin. Tugas kamu cuman ngejikirin setiap malam sampai 40 malam. Gitu. Adalah jikirannya tuh dikasih. Cuman emang dasarnya adik saya males gitu. Ngejikirinnya dia mau yang instan-instan aja karena udah capek, sakit kan, udah berbulan-bulan gitu. Dia nggak bisa kemana-mana, dia mau ke sono mau ke sini malu. Sampai kerja pun dia resign karena sakit itu. Kasian juga ya. Iya. Makanya gue bilang kita usaha udah nih gitu. Dia berdoa juga udah gitu. Itu kerja sampai resign bang. Dia ngundurin diri sih karena penyakitnya itu gitu. Karena selama dia sakit itu gaji tetap masuk gitu. Walaupun dia sakit gitu. Makanya dia daripada nggak enak sama orang PT, jadi dia milih buat ngundurin diri. Dia coba buat fokus nih buat ngobatin dirinya dulu gitu. Jadi di awal tahun itu kan makin memburuk ya bang. Tadi yang gue bilang. Tadi udah dibuka juga nih sama guru gue nih gitu. Ini buat apa gitu. Memang dasar adik gue nya yang tadi gue bilang tuh adik gue males orangnya. Kira dia coba yang lain karena dia mau instan kan karena udah capek gitu. Akhirnya dia coba ke beberapa orang nih gitu buat nolongin, tapi nggak ada perubahan juga gitu.
Dan temen gue yang dari awal nolongin kayak males dia. Lu kenapa ke tempat lain? Ini lagi gue kerjain kok gitu. Itu jatuhnya apa ya namanya? Tata krama lah ya. Ya, harusnya gitu. Satu orang dulu sampai selesai. Kecuali temen gue itu udah angkat tangan nih karena udah capek gitu loh. Udah capek apa udah nggak kuat segala macem gitu. Dan itu kejadian itu setiap malam itu makin parah sampai dia tuh nggak tidur sama sekali bang. Dan gue itu pernah denger dia itu ngobrol sendiri bang. Ngobrol sendiri bang. Ketika gue tanya, lu ngobrol sama siapa sih? Sama temen gue. Dia bilang, temen lu yang mana? Gue bilang, lu di sini sendiri gitu. Dia bilang, gue punya temen, terserah lu percaya atau enggak. Gue punya temen anak kecil. Ketika dulu gue main ke Gunung Munara, dia ikut gue pulang. Dia seneng sama gue. Lu kenapa nggak cerita? Gue bilang gitu. Ngapain gue cerita? Selama dia nggak ngeganggu keluarga mah ya udah. Dia cuma bilang gitu. Itu yang sering gue ajak ngobrol. Kalau nggak ada dia gue kesepian sakit gini. Dia bilang. Karena posisinya tuh gue masih kuliah kan. Dan gue beda kamar sama adik gue emang. Betul. Terus ya udah gue berpikir kan ya udahlah buat teman ngobrolnya gitu selama nggak ngeganggu, tapi ya kalau bisa jagain gue bilang gitu kan. Dia bilang nggak kuat kalau buat ngejaga, entah apapun alasannya kata dia. Ya udah itu keadaan makin memburuk tuh bang dari awal tahun 2021 itu memburuk tuh. Nah di tahun 2021 ini dia masih bisa bawa motor bang. Nyokap gue lagi sakit juga. Jadi adek gue sakit, nyokap gue sakit bang. Nyokap gue itu diabetes. Gitu. Bukan efek dari serangan ke adek lu bukan? Bukan bang, karena dicek medis memang gula darahnya tuh tinggi. Dan gue kehilangan nyokap gue itu di awal tahun itu, di Januari, gue ingat banget. Di Januari tanggal 6 itu nyokap gue meninggal. Dan terakhir yang nganter nyokap gue ke rumah kakek gue itu dia yang masih bawa motor. Yang lagi sakit. Perjuangan banget dia bilang. Gue sakit, tapi gue nggak pengen nyokap gue sakit juga, dia bilang gitu. Gue nggak pengen karena gue sakit gitu. Gue diem aja ngeliat nyokap gue sakit. Dan kebetulan itu gue lagi ujian saat itu. Kira gue dapat kabar mama udah dibawa nih. Gini. Kira selang 2 hari nyokap gue meninggal. Itu dia masih bisa jalan, masih bisa bangun. Tapi dari raut wajah tuh emang udah beda dia. Gimana ya? Di sini ada benjolan, rambut juga udah tipis, gitu kan. Udah, gue bilang, aduh ini musibah apa lagi gitu kan. Adek gue sakit, nyokap gue sakit, terus nyokap gue nggak ada gitu. Biasanya yang jadi penguat adek gue itu nyokap gue. Nyokap gue yang selalu semangatin adek gue tuh. Sosok seorang ibu. Ya, benar-benar diurusin dengan detail deh adek gue deh. Gak pernah ditinggal sendiri. Setelah nyokap gue meninggal seminggu, gue dapet musibah lagi bang. Rumah kakek gue, tempat nyokap gue meninggal itu, kebakaran bang. Astagfirullahaladzim. Kebakaran dari kontrakan belakang. Korsleting listrik sih katanya. Itu pas malamnya itu pengen 7 hariin nyokap gue. Itu di situ adek gue tuh masih bantu mademin air bang. Lagi sakit bang, lari-larian. Bawa barang berharga kayak surat-surat tuh dia ngambil ke atas padahal api lagi gede-gedenya. Abis dia lari-lari gitu, brak ngedrop. Gitu. Dia mulai kayak, wah, gue kok makin kesini makin parah, dia bilang gitu ke gue. Termasuk kuat juga tuh adek lu tuh. Termasuk kuat menurut gue bang. Dia kalau lagi kayak gitu tuh rasa sakitnya tuh dikebelakangin. Jiwa sosialnya emang tinggi. Karena anak tongkrongan dia tadinya. Iya. Pantes. Udah gitu. Habis kebakaran itu, gue balik lagi kan ke Depok ya. Gue balik lagi ke Depok. Tuh adek gue mulai yang namanya itu tidur itu duduk. Tidurnya duduk. Karena setiap dia tidur celentang, dadanya sakit.
Gatalnya minta ampun dia bilang. Sampai itu di badannya itu udah bintik-bintik kayak orang apa ya, bekas sakit cacar. Seluruh badan. Badannya itu yang tadinya lumayan gemuk lah. Menurut gue berisi lah gitu. Sampai kayak tinggal tulang doang. Adek gue tuh. Efek dari hal gaib itu sampai segitunya. Iya. Jadi dia benar-benar ditimpanya itu luar biasa bang. Jadi dari mulai batuk, gatel, udah gitu ada benjolan di sini, rambut rontok, gitu. Itu masih bisa jalan tapi bongkok bang posisinya. Gue bilang, wah, duh, makin gak beres, makin kesini. Tapi gue nggak berhenti sampai di situ kan. Gue coba cari lagi tuh orang mungkin yang bisa nih. Gue yakin kok nih orang adek gue bisa sembuh gitu. Karena posisinya itu adek gue baru 20 tahun gitu. Nah, pas genep dia ulang tahun di bulan Maret itu, pas masih 20 tahun itu, dia bilang begini, kalau emang gua nggak lama, gua udah ikhlas nih, dia bilang. Mending gua nemenin mama, dia bilang. Gua di sini nggak bisa ngapa-ngapain. Tadinya punya pacar, sampai dibilang ke pacarnya, gue sakit, gue nggak bisa ngajak lu jalan, gue nggak bisa ngajak lu makan, gue nggak bisa kayak cowok-cowok yang lain deh, lu cari yang lain aja, jangan sama gue. Kalau gue udah sembuh, nanti gue cari lo, dibilang gitu. Udah mulai pasrah ya? Udah mulai pasrah deh gue. Hal-hal yang berkaitan sama dia udah mulai ditinggalin tuh. Kayak pacarnya disuruh cari cowok lain gitu. Karena dia kemana-mana tuh udah nggak bisa tuh. Di ulang tahun dia yang ke-20 itu di bulan Maret, bawa motor udah nggak bisa bang. Umur 20 tahun, sakit parah seperti itu, masih bisa ngebantuin kebakaran. Masih bisa sumbangsi tenaga buat orang tua. Luar biasa itu sih. Nah, juga ya luar biasa emang semangat dia buat sembuh tuh juga gue ngeliat, wah, awalnya tuh ada, tapi pas udah Maret itu dia udah mulai pasrah tuh sama keadaan. Dia bilang ya udahlah, kalau emang jalannya begini, mungkin gue lebih baik begini, dia bilang. Dan di situ emang apa ya, gue ngerasanya itu benar-benar adek gue tuh udah mulai putus asa bang. Karena dia udah berobat kemana-mana, udah minta tolong kemana-mana, belum ada hasil gitu. Dan kok semakin kesini semakin parah, dia bilang gitu. Gue tetap ngebantu ngejikirin malam. Temen gue juga kadang ngebuangin, tetap ngebuangin. Cuman memang anaknya agak keras kepala. Dia bilang sama temen gue tuh, makanan-makanan kayak ini jangan dulu gitu. Karena batuk tuh gitu. Walaupun itu udah bersih, tapi kan namanya luka, dia bilang gitu. Jadi pita suara itu gara-gara rambut itu hampir luka bang. Temen gue tuh bilang begitu. Jangan makan makanan kayak, dia kan demen banget sama cimol tuh. Tahu bulet. Kan bubuk cabenya itu kan. Yang bikin batuk. Nah, tetep batu dia. Udah akhirnya dari bulan Maret itu dia di rumah aja. Udah, gue gak kemana-mana dah. Gue di rumah aja dah. Yang tadinya tidur di kamar, sekarang tidur di sofa. Karena percuma kata dia, di kamar udah naik ke atas gitu loh. Tidur di kasur nggak bisa karena dia tidurnya duduk gitu. Jadi duduk, dia ngadep. Jadi ini sofa nih, kayak gini nih bang. Dia ngadep ke belakang, palanya ditundukin ke sofa kalau tidur. Jadi posisi begitu? Iya, tapi sambil sila tidurnya. Karena kakinya udah nggak bisa dilurusin bang. Kakinya juga udah nggak bisa dilurusin bang, adek gue. Separah itu. Menderita banget tuh. Jadi kita sebagai abang, orang tua, keluarga berpikir, ya udah ya Allah, kalau emang ini jalannya, kalau emang mau diambil, gak apa-apa, kita ikhlas daripada ngelihat nih anak tersiksa kayak gini, gitu. Gue berpikir, keluarga tuh berpikir kayak gitu. Nah temen gue ini dia bilang, akhirnya dia bilang, gue punya kenalan nih, dia bilang gitu. Coba ya ke sono. Cuman waktunya itu bentrok mulu bang. Gua nggak paham tuh kenapa. Gitu. Waktu itu bentrok mulu. Sampai wah ini gimana ya, nyari yang lain.
Sedangkan kita kan punya kesibukan sendiri kan. Kayak gue masih kuliah gitu, gue lagi ujian. Terus teman gue juga punya usaha, nggak bisa standby 24 jam. Dan adik gue semenjak nggak ada nyokap gue nggak ada yang nemenin. Karena gue tinggal di rumah cuman gue, adik gue, bokap gue. Bokap gue kerja, gue kuliah, adik gue di rumah sendiri. Sedangkan buat jalan cari makan aja dia udah nggak bisa. Gitu. Mau nggak mau gue ngalahin kuliah tuh posisinya tuh. Udah lulus kuliah, itu gue baru lulus kuliah tuh bang. Gue mau cari kerja, gue pending dulu nih. Karena gue berpikir adek gue nggak ada yang ngurusin gitu. Udah gitu. Adek gue tuh kayak kalau bisa gue bilang lebih ke arah apa ya? Dia mungkin berpikirnya ini imbas dari kesalahan gue masa lalu kali, dia bilang. Karena memang yang gue tahu dia pacaran sama si A itu, adek gue ini cukup kasar kalau lagi berantem. Mungkin gitu. Secara garis besar tuh yang bisa gue tangkep ketika si A ini menikah, ditanya nih sama orang tuanya, kenapa nggak sama adek gue gitu. Dia speak up akhirnya ke orang tuanya. Karena masa pacaran itu si adek gue ini kasar. Entah mukul, entah apa. Nah, jadi orang tuanya ini sakit hati bang. Makanya dikerjain sampai separah itu. Oh, jadi asal muasalnya dari situ. Jadi mungkin orang tuanya itu berpikir nggak terima kan, anaknya dikasarin, sedangkan itu anak satu-satunya. Oh, gitu. Makanya sampai orang tuanya yang perempuan ikut campur gitu, ibunya ikut campur, beli ke sono, beli ke sini gitu. Separah itu. Karena mungkin emang adek gue berpikir mungkin fatal yang gue lakuin. Nah akhirnya tuh ketemu nih bang, momennya nih bang. Itu mungkin kalau gue nggak salah sekitar bulan Mei atau Juni lah. Temen gue mulai kasih sinyal nih. Dit, orang yang mau kita samperin ini ada. Gitu. Gue kemarin udah kesono. Gitu. Tapi nenek-nenek dia bilang begitu. Gue gak masalah, mau nenek-nenek, mau anak muda, mau anak 4 tahun pun kalau emang dia bisa, gue terima kasih, gue bilang gitu. Udah nih, akhirnya kita atur waktu nih, gitu. Karena kan kita juga nggak enak kalau nggak ngasih apapun gitu loh. Karena si nenek itu mungkin udah bantu kan. Akhirnya ya udah, semuanya udah siap. Saya bawalah, ngasih ke daerah Depok bang. Nah akhirnya tuh ketemu nih bang, momennya nih bang. Itu mungkin kalau gue nggak salah sekitar bulan Mei atau Juni lah. Temen gue mulai kasih sinyal nih. Dit, orang yang mau kita samperin ini ada. Gitu. Gue kemarin udah kesono. Gitu. Tapi nenek-nenek dia bilang begitu. Gue gak masalah, mau nenek-nenek, mau anak muda, mau anak 4 tahun pun kalau emang dia bisa, gue terima kasih, gue bilang gitu. Udah nih, akhirnya kita atur waktu nih, gitu. Karena kan kita juga nggak enak kalau nggak ngasih apapun gitu loh. Karena si nenek itu mungkin udah bantu kan. Akhirnya ya udah, semuanya udah siap. Saya bawalah, ngasih ke daerah Depok bang. Akhirnya ketemu nih bang sama si nenek-nenek itu nih. Nenek itu bilang begini bang. Dek, udah lama ya sakitnya. Kenapa baru kesini? Karena emang gue baru dapat info yang pertama. Yang kedua itu temen gue juga baru bisa ngondisiin itu hari itu. Makanya gue langsung berangkat tuh habis asar. Nah udah gitu si nenek ini bilang kita ke bawah ya jalan naik motor deh dia bilang gitu. Ke apa ya dia bilangnya itu kamar mandi sumur di salah satu makam keramat di daerah Depok. Oh ya. Katanya mau dimandiin di situ. Oke. Kita ngikut aja nih alurnya. Udah dimandiin, katanya dibuangin semuanya. Habis itu gua itu ziarah ke makam keramat itu tuh. Makamnya gak usah gue sebut lah ya. Iya. Gue ziarah segala macem, balik lagi nih ke rumah si nenek. Si nenek ini dia bilang gini, besok Jumat kesini lagi ya, jangan sampai enggak. Ya bu. Udah kita pamit. Gue nanya nih ke adik gue, gimana lu, enakan gak?
enakan tapi masih nyesek, adik gue bilang. Dan itu padahal gue udah sempet berobat ke rumah sakit ternama juga bang. Malah medisnya itu bilang nih kelenjar getah bening, ini paru-paru, ini komplikasi jadinya. Padahal titiknya enggak, ternyata tuh dari non medis, dari magic gitu. Tapi itu rumah sakitnya itu satu rumah sakit aja atau udah ke rumah sakit yang lain-lain? Awalnya gue bawa ke salah satu rumah sakit di Jakarta Timur. Dia nggak bisa karena alatnya itu kurang lengkap. Akhirnya gue itu dirujuk ke salah satu rumah sakit di Jakarta Pusat. Dengan diagnosa banyak dia, paru-paru juga, kelenjar getah bening juga, jadi komplikasi. Itu gue juga udah sempat ngejalanin itu berapa minggu, gue bolak-balik buat ngecek. Oke, gue lanjut nih bang ya. Sampailah hari Jumatnya nih, gue balik lagi ke situ. Cuman temen gue udah info duluan, nggak usah, adek lu mau lu bawa apa enggak? Temen gue bilang, lah kan yang mau berobat adek gue, kenapa nggak gue bawa? Maksud gue. Akhirnya gue bawa nih adek gue. Gue bawa adek gue balik lagi ke sumur itu lagi, buangin lagi. Gue berpikir gini, mungkin emang masih setiap hari dikirim, makanya ketika kesini suruh mandi lagi. Kemarin udah mandi, gue bilang gitu. Cuman ya mungkin itu bagian dari ritualnya beliau gitu. Akhirnya ya udah, sampai ke rumahnya beliau manggil gue nih ke dalam. Mas, ke dalam yuk. Ke dalam. Dan dia itu bilang gini bang, Mas, ini udah terlambat, saya nggak bisa bantu banyak. Ini saya kasih air cuma buat ngelancarin jalannya aja, dia bilang gitu. Maksudnya jalannya tuh? Ya kepergiannya gitu. Jadi biar nggak terhalang atau tersendat-sendat sama hal-hal yang lain lagi. Jadi katanya itu mungkin ya menurut gua, ini anak sebenarnya udah pengen dibikin gak ada gitu, tapi disiksa dulu gitu loh mas. Astagfirullahaladzim. Makanya si nenek itu dia bilang kayak gitu, bilang ini air cuma buat ngelancarin jalannya aja. Gue sedih dong, gak lama lagi nih adek gue, ini air dibuat mandi ya sama dibuat minum, dia bilang gitu. Udah gue pulang dengan rasa yang campur aduk tuh di hati gue cerita lah ke orang tua gue, ke keluarga gue. Dan adik gue tahu omongan itu, adik gue ternyata dengar. Ketika gue ajak ke rumah saudara gue itu, dia nangis. Semua dipanggilin satu-satu sama dia. Dia bilang, gue minta maaf ya kalau gue banyak salah. Dia nangis-nangis sampai kakek gue, tante gue semua dipanggil sama dia. Dia minta maaf kalau dia punya salah, karena dia udah ngerasa gue nggak bakal lama nih, dia bilang gitu. Udah tuh dia udah minta maaf ke semua orang lah, keluarga gue terutama kan. Itu gue seiring berjalannya waktu tuh gue juga udah di hati udah namanya udah tahu kayak gitu, walaupun kuasanya tergantung Tuhan gitu loh. Tapi ya gimana gitu. Sampai akhirnya gue ngeliat kok emang dari abis gue kasih air itu kok badannya itu makin drop, penyakitnya juga makin parah. Sampai di seminggu lewat lah kurang lebihnya tuh. Seminggu lewat itu gue tuh bilang gini dalam batin gue nih, gue ngomong, ya Allah, itu gue kalau nggak salah itu setelah gue pengajian malam Sabtu itu kejadiannya. Pulang ngaji. Karena gue ngelihat adek gue kayak gitu, enggak, gue naik ke kamar, adek gue manggil teriak, dit. Ya itu kondisinya udah parah bang, udah nggak bisa jalan lagi bang, jalan jongkok bang. Anjir. Jalan sampai jongkok adek gue. Bahkan gue sampai pinjem kursi roda ke pengurus RT waktu itu, buat ngebawa dia kalau ke kamar mandi bang. Di kamar mandi turun kursi roda pun jalannya jongkok pegangan. Gue juga ngerasa sakit hati sampai sekarang gitu. Cuman ya kalau gue ngelakuin hal yang sama gue nggak ada bedanya. Iya betul. Karena menurut gue itu yang punya tugas buat ngehukum hamba itu cuman Tuhan.
Kalau gue ngambil alih itu gue mau nyaingin Tuhan kan nggak mungkin, ya kan? Akhirnya ya udah gitu kan. Gue ngelihat adik gue jalan jongkok kayak gitu sakit banget gue bang. Akhirnya gue ke atas, gue sholat hajat tuh, gue minta tuh di situ, ya Allah kalau emang jalan terbaiknya emang kau panggil, segerailah, gue bilang gitu. Saya nggak tega ngelihat adik saya begini terus, gue bilang gitu. Tuh sampai nangis tuh gue di hajat gue tuh waktu itu. Itu gue hajat jam 2:30 malam kalau nggak salah. Terus tuh udah kelar hajat, gue turun lagi ke bawah, gue ngecek adik gue masih belum bisa tidur, masih bengong doang saat itu. Kira gue bilang nih ke adik gue tidur duluan ya, kalau ada apa-apa panggil aja, gue bilang gitu. Ya tidurlah gue ke atas kan. Gue ketiduran itu bokap gue tiba-tiba teriak jam 8 pagi, ngebangunin, dit gitu. Kenapa sih? Gue turun tuh kan, adik gue itu udah tidur celentang tapi ngap-ngapan bang. Gue masih astagfirullahaladzim. Gue nyamperin adik gue coba panggil, masih sadar tuh, masih gitu-gitu doang, tapi ngap-ngap tuh dada itu. Tapi akhirnya ngap-ngapnya agak reda, gue nyender kan, ketiduran lagi gue karena saking ngantuknya kan. Dibangunin lagi sama bokap gue, tanyain lagi bokap gue, dit kok Iqbal udah nggak gerak, colek-colek dipanggil udah nggak nyaut gitu. Gue bangun, bener gue colek-colek, gue orak-orak tuh udah nggak bangun. Akhirnya gue manggil RT kan buat ngecek, ternyata emang udah nggak ada bang. Di hari Sabtu itu. Dan yang anehnya, ketika beliau dimandikan, yang tadi mukanya gosong, itu mukanya terang bang. Sumpah, itu mukanya terang bang. Dan sedikit senyum dia dengan kepergian. Dan benjolan-benjolannya itu bang, seakan-akan tuh hilang. Karena proses pemandiannya itu gue ada. Anjir. Parah banget. Gue nontonin itu soalnya. Dan bener wajahnya itu enggak segosong yang gue lihat ketika dia sakit. Wajahnya itu terang. Walaupun dia hitam tapi hitam resik gitu loh bang. Enggak hitam gosong dia. Gitu. Dan itu agak senyum sedikit dia. Mungkin dengan ini dia tenang kali gue berpikir. Iya. Ikhlas gitu dia. Iya, dia ikhlas gitu. Udah kayak gitu, wah dendam tetap ada gitu. Tapi ya tetap gue selalu dapat masukan dari guru gue buat udah gak usah diperpanjang. Karena dosa-dosa ade lu udah ditanggung sama orang yang nyakitin beliau. Jadi ya udah diudahin. Walaupun lu tahu orangnya, lu tahu rumahnya, nggak usah diapa-apain. Karena balik lagi yang tadi gue ngomong, yang bisa ngehukum sama hamba itu cuma Tuhan gitu. Kita nggak punya hak untuk itu. Epic banget ini cerita, gila. Gua ngerasa ada di dalam kondisi seperti itu tuh. Makanya dari adik lu sakit sampai orang tua lu meninggal, sampai adik lu meninggal, itu gue merinding terus tuh. Jadi hawanya tuh berasa di badan gitu kan. Apa yang lu ceritain itu gue masuk banget di dalamnya. Buat temen-temen nih Balai Misteri, gue sangat mohon banget minta doanya untuk kedua almarhum, ibunya Mas Adit sama adiknya Mas Adit, dipimpin sama Mas Adit. Coba Mas Adit. Auzubillahi Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadrati Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Summa ila arwahi ususon Nurhayati binti Abdurrahman. Summa ila arwahi ususon Muhammad Iqbal Firdaus bin Daud. Al-Fatihah.
Jujur gue speechless, udah nggak ada yang bisa gue pertanyain lagi, karena emang bener-bener kayak apa ya namanya, suatu bukti kalau kita itu nggak perlu takut sama setan, tapi justru kita takut sama manusia. Kalau kita baik aja sama manusia masih suka dijolimin, apalagi kalau kita jahat kan gitu Iya, kan. benar Bang. Nah, ditambah lagi bisikan setan yang orang-orang tersebut tuh makin buat parah, sakit hati kan. Untungnya sih lu nggak sampai dendam, sampai ngebales ya. Iya Bang. Wah, kalau mungkin kalau misalnya orang lain pasti bakalan dibales tuh. Cuman ya alhamdulillah lah lu belajar di tempat yang tepat, agamanya juga diperdalemin, ya ikhlasnya sama ilmu ridho sama ilmu ikhlasnya tuh ada gitu. Coba. Alhamdulillah. Kalau gue sih nggak tahu dah ya. Gue mungkin udah asu. Kesel ada. Kesel manusiawi. Tapi kalau balik misalnya balas dendam, sama aja deh kita kayak dia kan. Iya. Berubah jadi setan kan. Karena menurut gua hal yang paling berat itu bukan ngelawan setan atau iblis Bang, tapi ngelawan hawa nafsu sendiri. Itu dia tuh pelajaran buat teman-teman balai misteri itu. Yang susah ngelawan hawa nafsu diri sendiri, bukan lawan setan. Ya, benar. Ya kan? Oh ya. Oke, karena udah malam nih, udah jam 12, bentar lagi sahur. Yang menjalankan ibadah puasa besok, semoga puasanya diterima dan walaupun tetap beraktivitas, tetap kuat tenaganya, semangatnya tetap kuat, niatnya tetap kuat. Mudah-mudahan tahun depan bisa lebih baik lagi. Sekian dari gue. Jangan lupa subscribe, like, dan komen di Balai Misteri. Ciao. Wassalam.